Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Allah Ta'ala wa ta'ala rafina fakina bitin wa alim ta'wil hadina ala sabil wa fidu ala kulubina ma'afadan wa ta'ala salihin wa anna Allah rizqana al-imam amal fatih masya Allah wa anna Allah bijaya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yadhkuru qulubana jikabatan ma'adhara bawatan wa anna Allah yajaluna minal muqbilin wal maqbulin minal faizin wa radhal mubitin wal akhirah suruban wal bilad wa hamul ibad wal bilad wa natuwa dawutin wal akhirah la hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana mungkin astana nana suratul mustaqim suratul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'al intifal ibadat wa istifadah wa hasala tamassuk bi tabillah sunnati rasul wa ta'ala wa ta'ala khair ibtagha wa jalla wa radhati wa qutba sabi wa anam kitab wa asri wa sa'isam wa dari wa adalik wa ihsana wa jalani wa su'ash alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita masuk setelah kemarin kita membaca pendahuluan, langsung kita lompati ke bab awal, yaitu faslun al-faslu al-awal fi bayani ahkamin nikah. At-ta'rif, definisi. An-nikahu lughatan ad-dhammu. Yang tolong yang lain di mute dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan ditanyakan. Ad-dhammu wal wat'u. Ad-dhammu secara bahasa nikah itu adalah berkumpul atau mengumpul, atau al-wat'u artinya watok, bersetubuh. Dalam kitab Taqriratus Syadidah disebutkan an-nikah itu maknanya tadakhul, kesalingan. Sebentar, saya carikan perbandingan untuk maknanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, ini dalam kitab Taqriratus Syadidah maknanya ad-dhammu wat tadakhul. Ad-dhammu bermakna mengumpulkan, tadakhul itu kesalingan. Jadi yang nanti bisa jenengan edukasikan kepada pengantin jenengan bahwa nikah itu bermakna dhammu, mengumpulkan, dan ad-tadakhul, yaitu bermakna kesalingan. Ini ad-dhammu tadakhul. Jadi tidak mungkin seseorang itu dalam sebuah pernikahan itu memaksakan dominan, karena harus saling mengisi. Nah, mengenai makna
Nikah itu adalah tadakhul, al-wat'u, ini nanti akan muncul perbedaan cara pandang dalam menyikapi apa yang dimaksud dengan nikah itu. Menurut mazhab Hanafi, ini jadi ada yang dimaksud dengan majas. Jadi makna majas ada yang makna hakiki. Susah nulis pakai mouse. Ada makna majas, ada makna hakiki. Menurut Hanafi, yang bermakna hakiki, makna hakiki dari nikah itu adalah al-wata'. Makna hakiki dari nikah itu adalah al-wata'. Bersebadan. Maka kemudian dalam proses nikah itu mazhab Hanafi lebih fleksibel dibanding mazhab Syafi'i yang lebih kaku. Termasuk ketika ada rujuk. Rujuk itu dalam mazhab Hanafi pokoknya setelah ditalak kok dikumpuli, maka itu otomatis dianggap rujuk karena an-nikah itu adalah al-wata'. Syafi'i mengatakan bahwa nikah itu secara hakiki, makna hakikinya adalah nikah itu akad. Jadi makna nikah secara hakiki itu akad, majasnya itu wata', sementara Hanafi hakikinya itu wata', majasnya itu akad. Wasumya an nikahu nikahan lima fihi min dhammi ahadi zawjaini ilal akhar. Dinamakan nikah karena mengumpulkan salah satu dari dua kelompok dalam sebuah ikatan pernikahan. Wasyar'an, ini secara syarak adalah akad yatadhammanu, yang mencakup pembolehan untuk persetubuhan dengan lafaz nikah ataupun tazwij ataupun terjemahnya. Jadi saya kawini kamu itu boleh karena itu bagian dari terjemah makna tazwij. Nah, niki yang nanti dasar makna lughatan dan syar'an yang berbeda dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i ini mempengaruhi keputusan hukum dalam perjalanannya. Baik. Syarah dari ta'rif. Penjelasan dari ta'rif. Akad itu, yang dimaksud akad itu adalah ijab qabul. Jadi seseorang itu dianggap berakad itu kalau sudah ada ijab qabulnya. Kalau tidak ada ijab qabulnya berarti akadnya belum terjadi. Makanya dalam orang Syafi'iyah ketika membeli sesuatu tidak ada kata-kata saya beli atau saya jual, itu dianggap belum terjadi akad. Ini menuntut ijab qabul. Kemudian makna yatadhammanu ay yastalzimu, yang menetapkan. Jadi sesuatu yang membuat
mengumpuli pasangannya itu menjadi halal, menetapkan. Qauluhu ibahatil wad'i ay al-jima', yaitu persetubuhan ba'da angkana haroman, setelah haram. Setelah haram menjadi halal. Qauluhu bilafdin nikahin au tazwij, yaitu akad yahsulu bilafdin nikah, yang bisa tercapai dengan lafaz nikah, awit tazwij, ataupun dengan bahasa tazwij. Boleh ya, dalam hadis Nabi ini apa kalimatnya, ittaqillah fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahum bi kalimatillah. Kalimat bi kalimatillah yang dimaksud di situ menurut Syafi'iyah adalah kalimat nikah atau tazwij. Kalau seseorang itu menggunakan bahasa jodoh, maka itu tidak sah. Wahai Amar, saya nikahkan kamu dengan Humairah, atau saya jodohkan kamu dengan Humairah dengan mas kawin sekian-sekian. Maka kalimat itu tidak sah sebagai nilai akad. Ini mboten direkod, mboten direkam. Sing ngaji ben ngaji. Kalau mau merekam, silakan direkam sendiri, saya izinkan, bisa klik rekam. Recording in progress. Kemudian selanjutnya adalah kalimat bilafdi nikahin au tazwij. Kalimat nikah ataupun tazwij. Yaitu aqdun, sebuah akad, yahsulu bilafdin nikah au tazwij, wahya kalimatullah al-waridah, yang muncul dari Quran. Quran menggunakan bahasa tazwij itu, maka kemudian yang dimaksud kalimatullah itu adalah tazwij dan nikah, tidak boleh menggunakan lafaz yang lain. Kharaja bihi bai'ul amah, dikecualikan menjual budak perempuan. Atau kalau dalam mazhab Hanafi, Maliki ada kalimat wahabtuki, wahabtuka, saya hibahkan diriku padamu, dan itu masih diperkenankan menggunakan bahasa-bahasa selain menggunakan tazwij. Syafi'iyah tidak diperkenankan, tetap harus menggunakan bahasa nikah ataupun tazwij. Fa innahu aqdun yatadhammanu ibahata wad'in, karena ini sebuah akad yang mengandung pembolehan wata', lakin la bilafdin nikah au tazwij, tetapi tidak dengan lafaz nikah ataupun lafaz tazwij. Menjual amat, menjual budak perempuan itu disebut akad, tetapi dan memungkinkan menghalalkan mengumpuli budak, tetapi itu tidak bisa disebut dengan nikah. Kalau tidak bisa disebut dengan nikah, maka nanti berlaku kaidah wanita yang sudah pernah dinikahi, dikumpuli, budak perempuan yang sudah pernah dikumpuli, maka otomatis ketika sang tuannya itu meninggal dunia, dia akan menjadi bebas. Qauluhu tarjamatu ay yajuzu tarjamatu aqdin nikah, diperkenankan
menerjemahkan akad nikah bi ayyi lughatin, dengan bahasa apapun, mau menggunakan bahasa apapun itu diperkenankan. Wa in ahsanal arabiyah, meskipun bahasa Arab itu lebih baik, tetapi idlaya ta'allaqu bihi al-ijaz, karena kita tidak sedang melakukan sesuatu yang bermakna ijaz. Ijaz itu melemahkan. Al-Quran itu melemahkan mereka-mereka yang melawan Quran. Tetapi kawan-kawan penghulu sekalian, yang perlu Anda masing-masing pahami adalah syarat akad nikah itu mutlak diharuskan seseorang itu saling memahami. Jadi kalau ada orang yang akad nikah, kemudian dia minta menggunakan bahasa Arab, maka syarat utamanya Anda harus bertanya, Mas manten, mohon maaf, Anda paham ya dengan bahasa Arab? Ankahtuka wa zawajtuka artinya apa? Qabiltu nikah itu artinya apa? Gitu. Karena kalau dia tidak paham, itu dia tidak memenuhi syarat sebagai ijab qabul, karena harus dengan bilafzin mufhimah, dengan lafaz kalimat yang memahamkan. Kalau tidak menggunakan kalimat yang memahamkan, ya tidak sah. Akadnya tidak sah. Karenanya yang perlu dipahami bersama adalah kewajiban panjenengan mengedukasi para manten dengan bahasa minimal. Kalau mboten paham Pak Penghulu, coba diucapkan. Ketika dia mengucapkan kok benar, kalimatnya benar, diedukasi. Termasuk saksi-saksi. Mantennya paham, walinya paham, saksinya tidak paham. Tidak sah. Nah, ini harus diedukasi. Dulu saya zaman jadi penghulu, selalu ketika minta akad bahasa Indonesia, saya sampaikan, kawan-kawan sekalian yang hadir, karena mantennya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan salah satu rukun nikah itu adalah ijab kabul dengan lafaz yang dipahami, maka saya minta izin untuk menjelaskan bahwa ketika penghulu atau wali nikah mengucapkan ankahtuka wa zawajtuka, itu artinya saya nikahkan kamu. Ketika manten mengucapkan qabiltu, itu artinya saya terima. Ini harus diedukasikan. Kalau tidak, nikahnya tidak sah. Makanya harus hati-hati. Dulu itu pernah saya diingatkan oleh seorang dzurriyah itu mengatakan 80% akad nikah itu banyak yang tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Ya, ternyata diantaranya salah satu muaranya itu tadi, hal-hal yang menunjukkan bahwa akad nikah itu lafadznya yang nikahkan tidak benar, ataupun akad nikahnya itu pokoknya nggak menggunakan bahasa Arab meskipun tanpa kepahaman dan lain sebagainya. Ini yang perlu dan banyak hal ya, sebenarnya. Beliau mengatakan 60% pernikahan di Indonesia itu tidak sah. Ini yang harus jadi, tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus menjadi warning untuk kita semua yang bekerja di kantor urusan agama, bahwa masyarakat harus diedukasi
tentang syarat rukun nikah itu harus dilakukan secara benar. Wal arabu tasta'miluhu bima'na akad wal wad'i jami'an. Lakinnahum idza qalu nakaha fulan fulana au binta fulan au ukhtahu aradu tazawwajaha wa aqada 'alaiha. Orang Arab menggunakan nikah itu ya seperti di Indonesia ini sebenarnya ketika ngomong kawin itu bisa bermakna kawin itu napa kawin itu adalah nikah ataupun bersetubuh. Tetapi secara umum ketika mengucapkan nakaha fulan fulana, seseorang itu menikahi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan atau anaknya seorang perempuan atau saudara perempuannya, maka yang dimaksud adalah menikahinya dan melakukan akad. Qalu nakaha zaujatahu aw imra'atahu. Tapi kalau dia mengatakan dia mengumpuli istri, dia menikahi istrinya, maka atau anak zauj imra'atahu perempuannya, maka maknanya adalah lihat konteks nih, lihat konteks tentang pemaknaan nikah. Pemahamannya seperti apa? Karena maknanya itu banyak. Wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil wad'i ala sahih. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Dalam mazhab Syafi'i akad nikah itu haqiqah ya, secara akad, tetapi dalam makna wata ini adalah majaz. Wa bihadza qala Imam Ahmad. Karenanya Imam Ahmad berkata, wa huwa aqrabu lisyar'i. Ini lebih dekat dengan ketentuan syariat. Li'anna aktsara ma warada fil Qur'an bima'nal aqd. Karena apa yang ada dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah makna akad. Wa tsani, makna yang kedua dalam perspektif Abu Hanifah, annahu haqiqatun fil wad'i majazun fil aqd. Makna asalnya itu adalah wata', tetapi secara majaz maknanya adalah akad. Wabihi, dan karenanya qala al-Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, wa huwa aqrabu ilal lughah. Mohon yang baru masuk dimatikan ya. Wa tsani annahu haqiqah fil majaz fil wad'i wa majazun fil aqd wa bi qala Abu Hanifah wa huwa aqrabu ila lughah. Jadi pendekatan Imam Ahmad Ibnu Hambal itu pendekatannya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, sementara Abu Hanifah itu pendekatannya pada bahasa. Wa tsalits, yang ketiga, annahu haqiqatan fihi ma ishtirakil kal ain. Jadi ada yang menganggap bahwa kedua-duanya adalah hakikat. Jadi ada istirak maknal mustarok, makna yang bersekutu seperti makna mata. Al-ain itu bisa bermakna mata, bisa bermakna ain itu sumber. Wa humila ala hadza an-nahyu fi qawlihi ta'ala wa la tankihul musyrikati hatta yu'min. Maka
dalam kaitan istirok ini, maka ayat ini mengandung makna larangan anil akad, tidak diperkenankan akad, tidak diperkenankan mengumpuli seorang musyrikah meskipun dengan bimilkil yamin, dengan jalur perbudakan secara ma'an, bersamaan ala istiqmalil mushtarak fi maknayai, karena sama-sama maknanya itu mushtarak, maknanya itu dua makna, ada dua makna ya. Terakhir, wa faidatul khilaf, nanti kata-kata, wa faidatul khilaf bainana wa bainal hanafiyah tadharu fi ma zana bimra'ah fa innaha tahrumu ala walidihi wa waladihi indahum la indana. Wa fi ma law ulliqa at-talaq ala nikah fa innahu yuhmalu ala al-aqd indana la al-wat'i illa innawa. Ini yang sudah saya jelaskan yang terakhir ini. Kalau seseorang itu menggantungkan tolak pada nikah, maka itu yang dimaksud adalah akad, bukan wata, kecuali dia meniatkan untuk wata. Jadi bainana wa bainal hanafiyah, di antara perbedaan utamanya antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi adalah ketika seseorang itu zina dengan seorang perempuan, maka fa'innaha, maka dia ini, perempuan ini, tahrumu ala walidihi wa waladihi, menjadi haram atas sang anak dan atas orang tua dan anaknya. Sementara kita tidak. Kita ini pokoknya orang berzina, ya dianggap tidak ada berzina. Kumpulan itu tidak ada. Kenapa kita tidak mengakui anak zina? Karena hubungan badannya itu dianggap tidak ada. Hubungan badannya dianggap tidak ada. Karena hubungan badannya itu dianggap tidak ada, maka ya dia halal saja menikah dengan sang anak maupun menikah dengan sang bapak. Seumpama ada Pak Kadrun punya anak laki-laki, kemudian Pak Kadrun ini berzina dengan Maria, maka Maria ini masih diperkenankan menikah dengan anaknya Pak Kadrun. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi tidak boleh. Ini langsung otomatis haram. Itu karena perbedaan makna. Karenanya perbedaan makna itu juga menentukan sikap hukum seseorang terhadap apa yang terjadi. Baik, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Monggo, kalau tidak ada kita akhiri. Insya Allah moga-moga minggu depan kita semua diberi kesehatan untuk bisa menjelaskan, melanjutkan. Oh, ini sampai faidah ya. Tidak apa-apa wis. Bon, ada yang tanyakan? Mbak Ulil? Sampun? Insya Allah aman Gus, insya Allah aman. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di waktu dan jam yang sama. Moga-moga Allah melindungi panjenengan semua dari kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.